Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Azharoh dengan nomor NIM 2902050006 dari Prodi Akuntansi semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin membahas tugas UTS mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Bapak Taufik Hidayat SPDI MPD. Konsep dasar auditing, pengertian audit. Auditing adalah suatu pemeriksaan dan pengevaluasi yang dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti atas informasi untuk dapat memberikan pendapat kewajaran atas laporan keuangan. Manfaat audit dibagi menjadi 3 bagian dasar yang menikmati manfaat audit, yakni yang pertama bagi pihak yang diaudit. A. Menambah integritas laporan keuangannya sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan lain-lain. B. Mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. C. Memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk penyiapan surat pemberitahuan pajak yang diserahkan kepada pemerintah. D. Membuka pintu bagi masuknya sumber pembiayaan dari luar. E. Menyikapi kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. Yang kedua, bagi anggota lain dalam dunia usaha. A. Memberikan dasar yang lebih meyakinkan para kreditur atau para rekan untuk mengambil keputusan pemberian kredit. B. Memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang diasuransikan. C. Memberikan dasar yang terpercaya kepada para investor dan calon investor untuk menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen. Yang ketiga, bagi badan pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum. A. Memberikan tambahan kejelasan yang independen tentang ketelitian dan jaminan laporan keuangan. B. Memberikan dasar yang independen kepada mereka yang bergerak di bidang hukum untuk mengurus harta warisan dan harta titipan. C. Memegang peranan yang menentukan dalam mencapai tujuan Undang-Undang Keamanan Sosial. Perbedaan auditing dengan akuntansi. Accounting adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran informasi ekonomi dalam bentuk financial statements. Sedangkan auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh GAAP. Pentingnya audit. Menurut Sukrisno 2017, audit adalah laporan keuangan diperlukan oleh perusahaan yang berbentuk PT, perseroan terbatas pemegang saham, biasanya 1 tahun sekali dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh kantor akuntan publik yang merupakan pihak ketiga yang independen karena 1. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. 2. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan berdasarkan prinsip umum akuntansi di Indonesia. 3. Mulai dari tahun 2001, perusahaan yang asetnya 25M ke atas harus memasukkan audit finansial statement ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Jenis-jenis audit. Jenis audit ditinjau dari luasnya pemeriksaan audit bisa dibedakan atas 2, yaitu yang pertama, general audit atau pemeriksaan umum, yaitu suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen di KAP dengan tujuan untuk memberikan pendapat kewajaran atas laporan keuangan keseluruhan dengan memperhatikan standar profesional akuntan publik dan kode etik IAI. Kedua, pemeriksaan khusus atau special audit, yaitu suatu pemeriksaan secara ruang lingkup khusus yang sifatnya terbatas yang dilakukan oleh auditor independen di sebuah KAP dan pada akhirnya auditor tidak perlu memberikan pendapat ke laporan keuangan tersebut, tetapi pendapat diberikan terbatas pada masalah atau pos tertentu yang terpisah.
Misalnya, sebuah perusahaan menginginkan audit pada divisi keuangan khusus untuk laporan pengeluaran kas perusahaan. Standar audit yang pertama itu standar umum. 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang kedua, standar pekerjaan. Pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2. Pemahaman memadai atas pengendalian internet harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Yang ketiga, standar pelaporan. 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.